Alright guys, kita ketemu lagi pada materi berikutnya yaitu skill 11. The title is Use Adjective Clause Connector Correctly. Well, this is for class Advanced English Grammar. Okay, previously we have learned about skill 9 and also skill 10, which discussed about noun clause. Well, today this video would like to talk more about adjective clause. Alright, kalau kita perhatikan adjective clause is a clause that describes a noun. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that it describes. Ya, jadi adjective clause itu kalau kita lihat dari namanya itu adjective clause. Jadi dia clause tetapi yang berfungsi sebagai adjective. Kalau dia adjektif, maka fungsinya dalam suatu kalimat itu dia tentu menjelaskan sebuah noun, ya. Misalkan gadis cantik, beautiful girl. Beautiful itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia menjelaskan noun, ya. Beautiful girl menjelaskan noun. Nah, beautiful ini nanti di sini akan diubah menjadi sebuah klausa yang terdiri dari subjek dan verb. Maka kalau kita lihat contoh beautiful girl, dia selalu akan menempel kepada nounnya. Sama juga dengan adjective clause, dia dalam suatu kalimat dia akan menempel pada noun yang ada, ya. Oke, maka di sini nanti dia akan berposisi atau letaknya itu setelah noun. Kita lihat contohnya. The woman is filling the glass that she put on the table. And the woman is filling the glass that she put on the table. Ya, artinya adalah wanita itu sedang mengisi gelas. Gelas yang mana? Gelas yang dia letakkan pada meja. Jadi that itu memiliki mana yang, ya. Yang, gadis yang cantik. Gadis yang mana? Gadis yang cantik. Gadis yang mana? Gadis yang berbaju merah. Kalau kata Wali itu yang berkerudung merah. Nah, jadi yang berkerudung merah itu menjadi penciri dari gadis. Nah, jadi itu adjektif itu sebagai penanda verb, ya. Kalau kamu mau datang ke rumah seseorang, omahe sing ndi to? RT 1. Nah, RT 1 omahe oke. Yang mana? Oh, rumahnya yang depannya ada pohon rambutan. Yang depannya itu catnya warna biru. Jadi yang itu memberikan suatu penjelasan terhadap kata benda. Sehingga kalau kita mencari sebuah noun yang ada yangnya, maka akan menjadi mudah. Sama di sini fungsinya adjective clause juga begitu, ya. Oke, jangan terlalu jauh. Di sini juga ada dua clauses. There are two clauses. Woman is the subject of the verb is filling. Yang pertama adalah the woman is filling the glass. The woman is filling the glass, ya. Wanita itu sedang mengisi gelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, she put on the table. Ya, dia meletakkannya pada benda. Yang diletakkan apa? Ya, gelas itu. Maka klausa ini menjelaskan kata gelas, ya. Jadi yang pertama adalah woman is the subject of the verb is filling, while she is the subject of the verb put. That itu adalah adjective clause yang berfungsi sebagai konektor, ya, yang menghubungkan dua klausa, yaitu the woman is filling dengan she put on the table, ya. The adjective clause that she put on the table itu menjelaskan gelas. Ya, gelas yang mana? Yang ditaruh di atas meja. Tidak mungkin yang wanitanya yang ditaruh di atas meja, ya, tapi yang ditaruh di atas meja adalah gelasnya. The woman is filling the glass that she put on the table. Wanita itu sedang mengisi gelas. Gelas yang mana? Yang dia letakkan di atas meja, ya. Jadi dia memiliki mana yang. Yang itu adalah adjective. Kalau kita balik konstruksinya juga sama sebenarnya. The glass that she put on the table contains milk. Gelas yang dia letakkan di atas meja berisi susu, ya. Gelas berisi susu. Kan ngomong gelas berisi susu. Gelas yang ditombok, no. Kalau gelasnya ana susune, gelas yang di sing ndur meja apa sing nang ngisor meja
Apa sing neng dur TV yang mana ndak jelas, maka dikasih adjective clause. Oh, gelas yang diletakkan di atas meja berisi susu. Di sini juga ada dua klausa ya. Yang pertama, the glass contains milk ya. Yang kedua adalah she put on the table. Tapi di sini ada pemisahan ya, ada pemisahan antara kalimat utama dengan antara subjek dan verbnya, dipisahkan dengan adjective clause, tapi tidak masalah ya. Nah, di sini kalimat utama the glass contains milk. Gelas yang mana? Maka diperjelas dengan that she put on the table. She is the subject of the verb put ya. That itu sebagai konektor antara the glass contains milk dengan she put on the table, tapi konstruksinya diacak saja ya. Maka adjective clause that she put on the table itu mendeskripsikan gelas juga, sama ya. Jadi fungsinya sama dengan yang tadi. Gelas yang diletakkan di atas meja berisi susu. Nah, itu jelas ya. Baik dia di belakang atau di tengah tidak masalah. Kalau yang dijelaskan itu sebagai objek, maka jelas letaknya di belakang semua. Tapi kalau yang dijelaskan itu sebagai subjek, maka jelas dia memisahkan antara subjek dengan verbnya. Tapi kalau dia ini letaknya di sebagai objek, maka dia tidak terpisahkan. Artinya dia tetap gandeng. Dia selalu gandeng dengan nounnya. Ya. Karena dia gandeng, maka ketika letaknya sebagai subjek, dia memisahkan subjek ini dengan verb. Begitu. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, contohnya ini, the gift selected for the bride was rather expensive. Di sini kalau kita lihat ada dua verb ya, selected sama was. Kalau kita biarkan kalimat ini seperti ini saja, maka kalimatnya menjadi salah. Karena memang dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua verb yang memiliki kedudukan yang sama. Maka satunya harus kita degradasi posisinya ya, kita masukkan ke dalam suatu subclause. Caranya bagaimana? Caranya kita berikan suatu konektor. Nah, kalau kita lihat kalimat utamanya adalah the gift was rather expensive. Pemberian itu rodok larang. Nah, rodok larang. Oleh-oleh rodok larang, hadiah rodok larang. Hadiah sing ndi? Nah, yang dipilihkan untuk pengantin itu, untuk pasangan itu. Maka di sini kita kasih yang itu yang mana? Which we selected. Nah, because tidak bisa ya. The gift because tidak bisa ya. Maka yang tepat adalah di. The gift which we selected for the bride was rather expensive. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Itu adalah jawabannya. Oke. Jadi jangan mumet kalau ketemu soal semacam ini. Nah, ini adalah tabel secara lengkap ya. Adjective clause connector itu bisa macam-macam. Whom itu untuk people, which itu untuk thing, that itu untuk bisa orang, bisa thing dan lain sebagainya ya. I like the book which you recommend. Ya, saya suka buku. Buku yang mana? Yang kamu rekomendasikan. The book was interesting. Buku yang mana? The book which you recommend. Jadi begitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri, bisa diamati sendiri. Yang ini kan kenapa dia di belakang? Karena the book-nya sebagai objek sehingga dia langsung gandeng saja. Gandeng dengan ini juga gandeng the book, tapi dia memisahkan antara subjek utama dengan verb utama. Kenapa begitu? Karena dia memang harus gandeng dengan booknya ini. Jadi mau tidak mau dia memisahkan pasangan subjek dan verb. Kalau ini tidak terpisahkan, kenapa? Karena memang dia posisinya sudah di belakang, gitu. Oke? Nah, ini juga ada soal ya. Indicate if the sentence are correct or incorrect. State your reason. Untuk menjawab ini teman-teman harus menentukan kalimat ini benar atau salah. Kalau benar, kenapa benar? Kalau salah, kenapa salah? Kita lihat contohnya ya. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Di sini kita identifikasi ada dua klausa. Yang pertama adalah it is important. Itu adalah klausa pertama. Yang kedua adalah you have been instructed. Semuanya sudah benar. Konstruksinya benar, dia juga menggandeng pada
the way adalah noun. Maka ini tidak ada masalah ya. Ini sebagai correct sentence. Kalau kita lihat ini, the car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Which I have been, ini tidak ada masalah. The car tidak ada masalah. Yang masalah adalah harusnya setelah gandengannya ini, setelah subjek ini, di sini harusnya ada verb. For sale ini bukan verb. At a really good price ini bukan verb. Maka salahnya dia tidak memiliki verb ya, bisa diwujudkan dalam bentuk to be atau action verb. Yang tepat adalah the car is ya, is for sale at a really good price. Dia incorrect karena pada main clause dia tidak memiliki verb begitu. Oke, 3-10 silahkan dikerjakan. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. The movie which we watched on the cable last night, it was really frightening. I made an appointment with the doctor whom you recommended. Yeah, the enthusiasm with which he greeted me made me feel welcome. The story that you told me about Bob. Ini rapen, ini mesti salah ini. The man with whom we're having the discussion did not seem very friendly. I'm not really sure about taking part in the plans that we made last night. Silahkan nanti dikerjakan, bisa di kolom komentar. Right? Nah, nanti untuk jelasnya akan saya kasih instruksi di kelas Edmodo kita. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di WhatsApp group. Oke, saudara-saudara. Thank you.